Baik pemirsa, kita sudah berada di satu lokasi di sebuah destinasi yang bernama masjid. Masjid apa? Masjid apa ya tadi sebetulnya? Salah satu masjid yang akan kita kunjungi bersama dengan para jamaah. Banyak sekali nih pengunjungnya Juga cukup banyak dari berbagai negara. Banyak para pedagang jual dan berkas dagangan. Kita harus mendatangi narasumber. Kita akan mendatangi. Kita sambil berbincang-bincang tentang suasana yang berada di salah satu destinasi yang akan kita kunjungi. Terbang yang mungkin lebih dikenal ya. Terbangnya cukup tinggi. Pak Ustadz, sebentar Pak Ustadz. Namanya Masjid apa ini? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Masjid Abdullah bin Abbas. Sahabat Nabi SAW dan juga merupakan sepupu Nabi SAW. Abdullah bin Abbas. Masya Allah bunda. Foto dulu. Oke, alhamdulillah. Aku mau dong Pak Ustadz. Oke, bentar satu bu ya. Ya, oke. Ya, ini. Ibu ini foto juga. Baik. Ya apa-apa, baik. Satu bu ya. السلام عليكم، كيف الحال؟ طيب، ما شاء الله ما شاء الله والله. Itu Pak, Masjid Abdullah bin Abbas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Haji Bakbaro. Bakbaro ini. Kita kumpul di sini ya. Insya Allah nanti akan dijelaskan tentang biografi bagaimana Abdullah bin Abbas, bagaimana kehebatannya. Yang dipanas terik. Sebentar insya Allah di sini. Nanti insya Allah akan dijelaskan sama Ustadz Willy. Apa di belakang? Jadi Abdullah bin Abbas berada di samping kanan. Di samping kanan Nabi Muhammad sallallahu Nabi solat. Dan Abdullah bin Abbas pada perempuan ketika solat sejajar dengan jadi sejajar. Sejajar. Dia Nabi berada di belakang
ada Nabi Abbas lagi. Jadi kita sampaikan dulu lokasi nanti kita menuju ke belakang kita lebih hadir. Betul, panas-panas. Baik, kita akan bincang dengan narasumber. Ustaz, siapa Ustaz? Ipat Fadli. Ifat Fadli. Oke, Pak Ustaz. Bisa diceritakan tentang keberadaan Masjid Abdullah bin Abbas ini adalah seorang sahabat Nabi yang mana beliau sekaligus adalah sepupu daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar. Atau nanti aja Pak. Oh iya, baik, Di sana nanti kita akan jelaskan insya Allah. Oke, nanti bisa kita cut. Ya. Untuk perempuan di depan nanti isi laki-laki. Jamaah yang kami muliakan, sosok Abdullah bin Abbas yang kita ceritakan dan identik dengan pustakanya. Nah, kenapa? Karena tadi tentang keilmuannya. Abdullah bin Abbas ini beliau dikenal dengan sahabat yang kecil. Karena ketika Rasulullah SAW wafat umurnya masih 11 tahun nggak Mak? 13 tahun. Dia Rasulullah wafat umurnya masih 13 tahun. Namun dengan jiwa atau keilmuan beliau sangat besar. Jadi kita katakan badannya kecil, tapi ilmunya besar. Nah maka jamaah yang kami muliakan, insya Allah kedengaran. Jamaah yang kami muliakan, ketika Rasulullah SAW wafat, ini seakan-akan Abdullah bin Abbas menjadi tempat sakral rujukannya keilmuan. Nah, para sahabat ketika tidak tahu tentang ayat-ayat Al-Quran, tafsirannya, terjemahannya, kepada siapa mereka tanya? Kepada Abdullah bin Abbas. Ini luar biasa sosok Abdullah bin Abbas. Kemudian dari sejak masa Umar bin Khattab, khalifah setelahnya, walaupun badan beliau kecil, beliau sering sekali diajak duduk musyawarah mufakat di majlis tetua-tetuanya para sahabat. Bahkan ada sebagian sahabat pada masa Umar bin Khattab dikenal kisahnya mengatakan, kalau bahasa kita, kok ada bocil di sini, kok ada anak-anak di sini, kata. Maka Umar bin Khattab mengatakan Abdullah bin Abbas kecil badannya, besar ilmunya atau luas ilmunya. Inilah kenapa jamaah bisa seberkah itu Abdullah bin Abbas. Ini pelajaran pentingnya, karena beliau ketika masa kecil didoakan oleh Nabi SAW. Siapa tahu apa doanya? Ya, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada dia pemahaman kepada agama dan ajarkan kepada dia ilmu ta'wil, yaitu ilmu tafsir. Maka dengan didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini berkat doanya juga. Nanti kita akan sampaikan beberapa hal di bus ya, insyaallah, taktik bagaimana juga kok bisa sehebat itu Abdullah bin Abbas. Salah satunya seperti katakan oleh Ibu, beliau merupakan sepupunya Nabi SAW sendiri. Jadi bahasa kita selalu membersamai Nabi SAW. Kadang beberapa hal khusus yang tidak dilihat oleh para sahabat yang lain, itu dilihat oleh Nabi SAW atau dilihat oleh Abdullah bin Abbas. Misal seperti kegiatan Nabi minta maaf di toilet, atau kegiatan Nabi di beberapa hal, itu orang-orang lain tidak mengetahui kecuali yang terdekat dengan Nabi. Salah satu adalah Abdullah bin Abbas. Kenapa beliau ketahui? Dan beliau termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kenapa? Karena tadi beliau selalu membersamai Nabi SAW, karena beliau merupakan sepupunya Nabi SAW. Ayahnya siapa namanya? Abbas. Abbas pamannya Nabi SAW. Abbas bin Abdul Muttalib. Jamaah yang kami muliakan, kita sebagai muslim disunatkan ketika sampai di kuburan kita ambil pahala ziarah. Pahala ziarah besar jamaah. Bagaimana cara berziarah yang benar? Kita datang mendekat dengan tiang besi putih. Ini baru dipasang karena minta maaf ya, ini sudah menjadi bagian seperti dinding ratapan sekarang. Boleh kita lihat di belakang. Ini di pagar di sana orang coret-coret di sini. Hampir semua dindingnya coret nama, tulis ini atau tulis mungkin Ali lah, Fatimah atau yang lain menulis di sini. Hal ini tidak dibenarkan dari syariat dan juga tidak dibenarkan oleh peraturan merusak tempat wisata. Maka banyak sekali yang coret-coret, maka kami sampaikan hal ini tidak baik dan semoga tidak ada dari kita yang mencoret-coret jamaah. Maka kemudian kita datang ke kuburan dia, sunat ziarah, kita ucapkan salam. Di masing-masing nanti ke sana aja ucapkan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimin. Karena kuburan di sini enggak kuburan beliau satu. Dikisahkan ada sekitar 3 sahabat juga ada di sini.
Tapi kalau mengucapkan salam langsung kepada Abdullah bin Abbas boleh. Assalamualaikum ya Abdullah bin Abbas boleh, atau Assalamualaikum ya Abdullah bin Abbas boleh langsung ke satu orang. Jadi ucapkan salam. Seperti ucapkan salam biasa kita ke kuburan umat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, jamaah yang jangan sampai kita lupakan. Apa pelajaran dari ziarah kubur? Kenapa kita dibolehkan ziarah kubur? Ini pelajaran yang harus kita ambil. Apa pelajarannya? Untuk mengingat kematian. Maka kita ucapkan tadi dalam salam kita, wa nahnu lahiquna bikum insyaallah. Kita akan menyusul kalian. Nah, selalu lafaz ini dalam salam ziarah kita ucapkan. Untuk apa jemaah? Untuk kita mengingat kalau kita sekarang sedang menunggu jadwal kematian. Kapan akan Allah panggil? Maka hal ini kita rasakan dan sering kita ingatkan ketika ziarah, biar tujuan dari ziarah kubur kita dapatkan. Allah ketika mewafatkan beliau, Allah telah ridho kepada beliau. Ketika Allah wafatkan kita, semoga Allah ridho kepada kita semua. Itu yang diharapkan. Mungkin itu sekilas jamaah. Nanti akan kita lanjut tentang Abdullah bin Abbas, mungkin sama ustaz-ustaznya di bus juga, termasuk sudah dilarang kita berhenti di sini, kita jalan sedikit ya Pak. Jadi termasuk nanti pelajaran-pelajaran penting atau nasihat-nasihat penting dari beliau ini bisa kita dapatkan. Silakan jamaah yang belum ziarah ucapkan salam, mendoakan, baru kemudian boleh pencar. Nanti ini kuburannya. Ya, ini di depan langsung kuburannya. Ini perpustakaannya, Ustaz. Ya, ini perpustakaannya di depan masjidnya. Ustaz, boleh tanya, usianya Abdullah bin Abbas ini perkirakan berapa tahun Hidupnya? hidupnya? Hidupnya tuh wallahu alam. Ya, saya kurang tahu juga ya. Di zaman Rasulullah, beliau juga memang sudah sahabat kita. Ya, sahabat Nabi. Ya, sahabat paling dekat dengan Nabi karena bagian dari keluarganya. Bagian dari keluarga. Boleh Pak, yang belum ucapkan salam, ucapkan salam. Ziarah kubur. Ini kuburannya berada di belakang tiang ini. Kita ucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin. Alhamdulillah bikum insyaallah. Assalamualaikum ya ahlad diyar atau ya ahlal kubur minal mu'minina wal muslimin. Wa nahnu lahiquna bikum insyaallah. Nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Nas'alallahu lana wa lakumul afiyah. Kita memohon keselamatan kepada kita dan kepada mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Bisa doanya. Ya Bu. Ya. Itu salam ziarah kubur biasa. Ya. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum ya Allah. Cuma doa itu memang kita hafal. Kita pakai di ziarah kubur di Indonesia juga. Boleh nyambung doa, boleh doakan. Ya, kita di salam dan doa. Selain termasuk belum ke Madinah ya? Belum. Termasuk nanti kalau ke kuburan Nabi kalau bisa memang dihafal, lafal-lafal seperti itu. Ustaz, anak rekam. Nanti di set di Google. Setelah ini kita ke mana? Dari Maka kita sempat sholat juga Ustaz. Ya, nanti sholat di Telfrik. Tidak lebih besar. Ada masjid. Oh, di sana aja. Udah balik. Sudah. Beli buah dulu ya Pak. Iya. Kita dengar sayup-sayup kumandang azan yang berada di Masjid Abdullah bin Abbas. Ini masih dalam kawasan di dekat dengan kota Taif. Yuk sama-sama kita lihat perjalanan wisata yang berikutnya. Bukan ke sana. Itu teman-teman. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha 20 real. Berarti?
Ya, satu. Kita mau beli madu nih. Mustas, ya Allah. 15. Ada Manis, manis. Ada 15. 5 rial. Ada 5 rial, 5 rial. 15. Manis, Ada manis, manis. satu. Ini Sini ada kemar. Ada kuis. Ini apa, Bu? Satu. 10 rial. Satu. Lagi beli madu di Taif. Harganya beragam. Ada yang 20 real, ada yang 30 real, ada yang 50 real. Sesuai dengan botolnya itu, besar botolnya. Bedanya apa? What difference? Black and 15 real. Oke, 15 real. Satu. Iya, bedanya apa? Ini bedanya apa? Enggak, bedanya apa? 15. Ada yang mana? Ya 15 real. Nah, di sini masih banyak nih penjual-penjual lainnya. Haji 12 biji 10 rial haji. Tuh, ada yang jual kurma. Tuh, banyak sekali yang jual nih, pedagang nih. Tuh, yang berjual ada kopiah, ada tasbih. Nih. Ini haramen. Haramain. Ih, coba lihat tasbihnya, Opa. Oke, kita lihat tasbih. Tasbih. Kam. 10 real. 10 real. Segini, 10 real. Mau deh. Beli dulu 10 real. Sebentar, ambil uangnya dulu. Aksesoris kaum wanita. Baik pemirsa, kita akan Sudah dapat tasbih 10 real. Ada berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Oke. Oh, warna Ada hitam. Warna hitam 10 real. 10 real. Sangat murah sekali. Yuk kita lanjut perjalanan Bapak Ibu. Al-Buraq. Kantong. Bapak Ibu Al-Buraq, kita lanjut rute selanjutnya. Bulu campak. Buah apa namanya, Bu? Ini buah apa nih? Wan. Ini Ini melo. melon. Ini. Koko melon. Oke, melon. Koko melon. Mango. Ini 50 Mango. Biji lagi, biji, ambak biji 20 rial. Kamu lihat. Ini? Yes. Ini 1 10. 3 25. Oh, 3. Aku beli satu aja. Ini 10 biji itu 2 biji. 1, 3, Satu karton. 25. Mas. Satu aja. Satu tadi berapa? Satu berapa? 1 10 rial. 10 real, 3, 3, 3, 25. 25. Apel lagi. Ini kacang. Kesemak. Ini apel.